Halo adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Ketemu lagi dengan Guru Berto. Kali ini kita akan mempelajari reproduksi pada tumbuhan. Tapi sebelumnya bagi yang belum bergabung, yuk di-subscribe channel Guru Berto, lalu share dan like videonya. Yuk kita mulai belajarnya. Oke, kita mulai dengan reproduksi pada tumbuhan lumut atau Bryophyta dan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, karena tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu mengalami metagenesis, maka tumbuhan lumut dan tumbuhan paku bisa bereproduksi dengan dua cara. Secara vegetatif dengan spora dan secara generatif dengan menggunakan gamet. Nah, oke, selanjutnya kita belajar reproduksi pada tumbuhan berbiji. Nah, pada tumbuhan berbiji terjadi reproduksi secara generatif ya. Nah, pertama kita bahas tentang tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Nah, pada tumbuhan biji tertutup terjadi penyerbukan ganda pada bunga, yakni jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang kita sebut sebagai penyerbukan. Nah, ketika terjadi penyerbukan, maka inti generatif 1 ditambah dengan sel telur itu akan menghasilkan zigot yang berkembang nanti menjadi biji. Sementara inti generatif 2 ditambah dengan inti kandung lembaga sekunder akan menghasilkan yang namanya endospermae. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang untuk tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae. Nah, alat reproduksi pada gymnospermae kita sebut dengan strobilus. Ini penampakan strobilus ya. Nah, kemudian gymnospermae itu berumah dua, artinya setiap individu atau setiap pohon hanya memiliki satu kelamin. Nah, kemudian hanya terjadi penyerbukan tunggal, di mana sel spermae atau polen ditambah dengan ovum itu akan menghasilkan zigot yang nanti akan berkembang menjadi biji. Oke, nah selanjutnya kita tadi sudah singgung tentang penyerbukan ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang tipe-tipe penyerbukan. Nah, penyerbukan itu ada 4 macam ya. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Oke, kemudian penyerbukan tetangga. Nah, kalau penyerbukan sendiri pada satu bunga, misalkan dibantu oleh angin atau hewan, misalkan sehingga serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang sama. Sementara kalau penyerbukan tetangga masih pada satu pohon atau pada satu tanaman, tapi lain bunga tapi satu tanaman. Nah, kemudian terjadi penyerbukan, misalkan dari bunga yang ini ke bunga yang di bawah, ya gitu ya. Kemudian ada penyerbukan silang. Pada penyerbukan silang, tanaman lain tapi satu jenis. Misalkan pada tanaman jagung ya, yang ditanam secara di sawah ya, misalkan gitu. Jadi tanaman yang satu, tanaman jagung yang satu akan menyerbuki tanaman jagung di sampingnya, kira-kira gitu. Nah, kemudian untuk penyerbukan bastar, ini lain bunga, lain tanaman dan lain jenis, kira-kira gitu ya. Nah, oke, itu saja penjelasan Guru Berto tentang sistem reproduksi pada tumbuhannya. Oke, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih.